tulisan ilmiah, jadi ini merupakan argumentatif. Artinya argumentatif ini berupa penjelasan apabila kita menyantumkan suatu fakta dalam sebuah tabel, dalam sebuah chart atau grafik. Nah, itu kita harus ada penjelasan dari angka-angka atau dari data-data yang sudah dipaparkan. Nah, kenapa kita harus menjelaskan dalam argumentatif tersebut agar orang mengetahui fakta-fakta yang kita gambarkan di situ itu jelas dan juga bukan merupakan unsur subjektif penulis saja atau peneliti saja, tapi itu berdasarkan fakta dan sifatnya itu objektif ataupun netral. Dan selain sifat yang argumentatif tersebut juga didasarkan pada hasil penelitian atau kajian teoretis seseorang atau peneliti sebelumnya dan harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah. Jadi saat kita mengutip pendapat orang, itu juga kita harus terbuka, transparan di sana dalam pengutipan. Nanti kita akan mempelajarinya dalam kajian teoretis. Kita perlu mengutip teori yang mendukung penelitian kita, dan itu memang harus diikuti dengan langkah-langkah ilmiah selanjutnya. Jadi semua yang ada dalam tulisan ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, nah untuk etika penulisan karya tulis ilmiah, jadi yang pertama itu memiliki kebenaran. Jadi karya tulis ilmiah yang baik, dia memiliki kebenaran, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi isinya itu tidak hoax, tidak berupa opini atau merupakan unsur subjektif bagi suatu individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan dan sifatnya netral. Juga yang terakhir itu menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Di sini karya tulis ilmiah itu sangat elegan, jadi sifatnya tidak seperti penulisan lainnya yang merupakan misalkan fiksi ataupun jenis-jenis artikel lain yang kiranya itu tidak objektif seperti itu. Dan kalau karya tulis ilmiah ini memang menuntut pertanggungjawaban yang besar ya. Yang keempat itu tidak melakukan plagiarisme. Jadi plagiat merupakan unsur yang dilarang dalam karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu kita akan pelajari citasi nanti yang gunanya untuk menghormati hak cipta para penulis atau peneliti yang sebelumnya kita kutip dalam karya tulis kita, kemudian kita pertanggungjawabkan dalam sebuah dasar pustaka seperti itu. Jadi intinya kita tidak mengutip asal, tapi kita mengutip sesuatu yang berhubungan dengan penelitian kita, kemudian kita sebutkan, kita cantumkan sumbernya. Selanjutnya, tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasi seseorang. Ini juga pelanggaran. Apabila kita ingin membahas suatu fenomena, suatu fakta yang sekiranya itu berlawanan dengan teori yang kita dapatkan, maka sebutkan saja aktivitasnya, namun tidak perlu disebutkan pelakunya atau orangnya, karena di dalam karya tulis ilmiah kita membahas suatu tindakannya seperti itu. Kemudian tidak mengunggah tulisan dan media yang sama dengan orang lain. Ya, artinya di sini apabila sudah ada tulisan atau penelitian yang sama dengan kita sebelumnya, maka kita
diwajibkan untuk mengutip saja karena mereka sudah lebih dulu dibandingkan kita. Jadi lebih baik cantumkan saja sumbernya, kemudian kita pertanggungjawabkan dalam daftar pustaka. Nah, berikut ini adalah jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Jadi makalah merupakan karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan dan bersifat empiris juga objektif. Artinya di sini sifatnya tidak subjektif, tapi berdasarkan data-data di lapangan, berbasis kenyataan ya. Menurut KBBI, kamus ini, makalah merupakan tulisan resmi yang bertujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan. Maksudnya di sini persidangan, kemarin kita sudah mempelajari diskusi dalam menyampaikan paparan, itu ada yang tim pro dan tim kontra, dan di situ makalah dibacakan serta disusun untuk diterbitkan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan pengerjaan tugas baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ya, saya yakin teman-teman sudah pernah membuat makalah. Jadi sama halnya dengan nanti makalah itu akan berkembang, misalkan akan menjadi jurnal, akan menjadi tulisan lain yang lebih banyak seperti buku dan lain ya, itu berbasis sama. Jadi berdasarkan hal-hal yang empiris dan juga objektif. Selanjutnya karya tulis yang kedua contohnya adalah kertas kerja. Jadi kertas kerja ini hampir mirip dengan makalah, hanya saja penjabaran untuk kertas kerja lebih detail daripada makalah. Pengertiannya sendiri berdasarkan kamus. Kalau kertas kerja itu membahas masalah tertentu dan disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapatkan jawaban dari para audiens yang ada di seminar tersebut. Jadi untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Jadi tidak sifatnya general, tapi ini secara spesifik. Kemudian contoh karya tulis selanjutnya adalah skripsi. Jadi skripsi itu merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan pendapat orang lain juga diri sendiri, kemudian diperoleh cara-caranya ini melalui observasi lapangan ataupun percobaan laboratorium kalau di bidang eksakta. Nah, di Indonesia sendiri skripsi merupakan hasil karya tulis ilmiah untuk pertanggungjawaban mendapatkan gelar sarjana ya. Mungkin kalau di STAN D4, diploma 4. Jadi berdasarkan kamu sendiri, skripsi merupakan tulisan saintifik yang wajib dibuat mahasiswa untuk syarat akhir pendidikannya. Selanjutnya tesis. Jenis karya tulis ilmiah ini lebih tinggi kedudukannya, tapi hampir sama saja dengan skripsi, hanya sifatnya lebih sedikit detail. Merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan adanya temuan baru. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen dan disajikan dalam bentuk tulisan untuk memperoleh, maksudnya di sini gelar pasca sarjana dalam bidang magister pada perguruan tinggi dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar magister di suatu universitas. Ya, ini adalah tesis. Di Indonesia untuk jenjang S2, mungkin nanti kalau teman-teman berminat untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus D3 kemudian mengambil D4 bisa mengambil S2 ya. Dan itu syarat untuk mendapatkan gelarnya teman-teman harus membuat sebuah karya dalam bentuk tesis. Selanjutnya adalah disertasi. Jadi merupakan jenis karya tulis ilmiah
yang menyajikan suatu dalil, kemudian dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktoral. Jadi menurut kamus, disertasi merupakan karangan ilmiah untuk mendapatkan gelar doktor. Dan disertasi di kampus-kampus sudah semakin banyak yang memuat mengenai inovasi-inovasi yang ada di bidang baik IPA, IPS maupun humaniora. Jadi mungkin kalau Stan masuk ke dalam rumpun sosial, nanti bila teman mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan strata yang atas, usahakan penelitiannya itu mengandung suatu inovasi, hal-hal yang baru atau penemuan yang baru untuk kemaslahatan bidang sosial dan juga masyarakat. Nah, ada 5 tahapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini kita mulai dari sebuah rancangan. Dalam rancangan kita sudah memikirkan atau kita memiliki ide topik apa yang kita pilih dan judul apa nantinya yang akan kita tulis. Dan dalam persiapan kita juga sudah mengetahui bahwa ada masalah dalam topik tersebut. Masalah itu merupakan adanya tidak sinkron antara harapan dan juga kenyataan. Di situ kita tuliskan dalam latar belakang masalah sebelum kita merumuskan suatu permasalahan. Kemudian pengumpulan data. Setelah latar belakang itu kita tulis, kita rumuskan masalah, kemudian tujuan penelitiannya kita tulis juga, penelitian kita ini bertujuan untuk apa? Apa sih manfaatnya kita meneliti ini? Baik bagi institusi kita, baik bagi sivitas akademi, baik bagi masyarakat maupun individu yang lain. Jadi dalam persiapan kita sudah bisa mencanangkan nantinya data apa yang akan kita kumpulkan, kemudian kita analisis nantinya. Kita sudah mempunyai ancangan sampai sejauh itu gitu. Kalau kita sudah minat untuk menentukan topik dan juga menulis judul tertentu. Selanjutnya adalah pengorganisasian dan juga pengonsepan. Nah, setelah data-data itu kita kumpulkan, kita kan perlu mengategorisasi agar data-data itu lebih enak untuk dianalisis, tidak tersebar seperti itu. Saat kita mengklasifikasikan yang sudah kita kategorisasi itu, maka kita berikan label sebuah konsep yang berdasarkan teori yang sudah kita kaji dalam bab sebelumnya. Di situ pentingnya perorganisasian dan pengonsepan yang matang. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan juga penyuntingan konsep. Setelah data terorganisir, kemudian dianalisis sudah, kemudian semuanya sudah baik, kemudian kita masuk ke dalam sebuah simpulan lagi. Apabila teman-teman memiliki saran atau rekomendasi, silahkan dituliskan. Setelah itu kita periksa lagi, kita selaraskan lagi konsep yang sekilas umpamanya itu belum matang, kita matangkan lagi. Dan yang terakhir, kita sajikan, kita lihat lagi citasi dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jangan sampai ada yang tertinggal saat kita menyitasi suatu sumber. Bisa saja karya tulis kita dicap plagiat nantinya oleh orang yang membacanya apabila kita tidak mencantumkan satu saja sumber dalam daftar pustaka kita. Ya, ini adalah gambaran untuk penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama tadi, bagaimana yang sudah sedikit saya gambarkan, bahwa di dalam tahap persiapan
uh, kalau tadi saya panjang lebar mengutarakan mengenai subbab yang ada di bab 1 terkait latar belakang masalah dan lainnya, maka di tahap persiapan sebelum memulai itu kita sudah punya kerangka konseptual bagaimana nanti topik kita itu sesuatu yang dekat dengan diri kita, sesuatu yang kita minati. Dan juga penentuan judul, usahakan karena sesuatu yang dekat dengan diri kita dan juga kita minati, dan jangan sampai itu menyusahkan kita. Oleh sebab itu, judul itu scope sampel jangan terlalu lebar, karena nanti pengukurannya menjadi menyulitkan diri kita sendiri, kecuali kalau kita memiliki tim peneliti. Artinya kalau kita penelitiannya itu adalah kelompok, itu baru bisa kita lebarkan. Jadi judul itu baiknya scope yang sederhana saja, misalkan di kabupaten, kemudian scope yang lebih kecil lagi. Jadi kalau mau meneliti yang tingkatan provinsi itu membutuhkan banyak orang, banyak instansi, banyak lembaga yang bisa bersinergi dengan topik kita ini. Kemudian pembuatan kerangka tulisan. Nah, ini maksudnya kerangka tulisan tadi yang ada bab juga dan subbab yang menjurus pada pendahuluan. Jadi di situ ada latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian sudah menjurus ke tahap pengumpulan data dan lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penentuan topik itu. Jadi pemilihan topik memiliki kriteria. Nah, yang pertama itu tadi saya sudah bilang dekat dengan kita, artinya tidak menyusahkan kita, dan dia topik itu terletak di sekeliling kita. Jadi yang mudah kita amati, kemudian kita pernah alami, itu juga bisa dijadikan suatu topik. Oleh sebab itu, apabila kita tertarik, itu lebih cepat kita menyelesaikan permasalahan yang ada di topik tersebut. Jadi menarik perhatian kita. Kemudian terpusat pada satu segi lingkup dan juga terbatas. Artinya di sini upayakan fokus pada topik tersebut, jangan melebar, supaya permasalahan yang ada di topik itu selesai kita bahas. Dan juga topik tersebut memiliki fakta dan data yang objektif. Artinya nanti dalam pengumpulan data itu juga memudahkan kita apabila kita mendapatkan fakta dan data yang objektif karena kita sudah mengetahui topik itu tuh dekat dengan kita. Nah, selanjutnya di dalam topik tersebut harus diketahui prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip ilmiah itu yang tadi, atau tidak terlalu baru. Nah, ini supaya memudahkan kita saja. Jadi prinsip-prinsip ilmiah yang tahapan-tahapan yang tadi kita sudah ada input sebelumnya mengenai topik tersebut, jadi memudahkan kita untuk mengutip apabila penelitian yang sebelumnya sudah membahas hal tersebut. Jadi sudah mengetahui indikator-indikator atau parameter-parameter mengenai topik yang sedang kita bahas, kita tinggal kutip saja. Kemudian kita cari keterbaruan antara penelitian yang sebelumnya. Hal yang baru itu apa sih? Nanti kita akan menjawab di dalam sebuah rekomendasi. Kemudian yang keenam, topik itu memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan. Artinya topik ini sifatnya objektif, maka otomatis dia memiliki sumber acuan atau referensi juga bahan kepustakaan. Selanjutnya untuk penentuan judul, yang pertama syaratnya sesuai dengan topik. Jadi kalau misalkan judulnya itu tentang bea cukai misalkan, maka topiknya tentang bea cukai, maka judulnya
jangan melebar ke arah yang lain, misalkan perpajakan. Karena ini tidak linear, jadi harus memiliki koherensi dalam pemilihan judul. Kemudian sesuai dengan isi tulisan. Jadi upayakan isi tulisan kita itu menjawab permasalahan yang ada dalam judul kita. Misalkan menjelaskan tentang pengaruh naiknya angka, misalkan sekarang itu mungkin biaya cukai saat ini sedang ada kenaikan, kemudian kita akan bahas, maka isi karangan kita sudah harus menjurus ke biaya cukai seperti itu. Dan kalau misalkan isi tulisan kita itu makin melebar ke bidang yang lain, itu bisa diperbaiki dengan memberikan catatan setelah kita mengetahui bahwa jawaban dari permasalahan yang sudah kita rumuskan itu belum bisa terjawab apabila kita melebar. Kemudian bentuk judulnya itu adalah frasa, bukan kalimat. Jadi tidak ada judul yang berunsur SPOK, seperti itu. Jadi sifatnya itu frasa. Dan sesingkat mungkin sifatnya, seperti itu. Kemudian pembuatan kerangka tulisan. Jadi yang pertama itu menentukan judul bab dan subbab. Seperti tadi yang saya sampaikan, biasanya itu dalam sebuah penelitian, bab 1 merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian ataupun manfaat penelitian, kemudian bisa juga masuk ke metode pengumpulan datanya, seperti itu. Kemudian di bab 2 biasanya merupakan kajian teoretis. Kajian teoretis ini merupakan gabungan referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian kita. Hanya saja kita perlu saring referensi yang memang betul-betul masuk ke dalam kajian kita. Kadangkala kita hanya membaca bab 2 karya tulis ilmiah itu merupakan gabungan-gabungan definisi-definisi dari variabel pada judul penelitian. Padahal itu tidak menjawab suatu permasalahan. Nah, di sini harus kita filter. Oleh sebab itu, teman-teman harus memiliki kerangka konseptual yang matang. Untuk bab 3, biasanya ini merupakan metode penelitian. Jadi bagaimana nanti penelitian itu diteliti baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatifnya. Kemudian bab 4 biasanya analisis, namun ada juga yang karya tulis ilmiah memuat bab 3 dan bab 4 itu digabung. Jadi setelah teknik pengumpulan data, kemudian penganalisan data itu digabung dalam satu bab. Dan bab 4 merupakan atau terakhir itu bisa menjadi sebuah simpulan ataupun saran ataupun rekomendasi. Jadi simpulan itu wajib ada dalam suatu karya tulis ilmiah karena merupakan intisari dari rangkaian prosedur ilmiah yang sudah kita lakukan. Kemudian saran dan juga rekomendasi yang kita tawarkan bagi pihak pemerintah ataupun swasta ataupun institusi ataupun sivitas juga masyarakat itu juga kita cantumkan dalam sebuah saran ataupun rekomendasi. Dan ini sangat baik kalau misalkan kita bisa penelitian kita bisa bermanfaat ya untuk orang lain. Kemudian menjabarkan judul bab dan subbab menjadi bagian-bagian yang lebih detail ya. Ini yang tadi yang saya sudah sampaikan. Di samping itu daftar pustaka atau referensi itu juga menjadi penting sekali agar
penelitian kita tidak dicap sebagai sesuatu yang plagiat. Nah, sekarang ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini tadi kita sudah mempelajari bahwa penelitian itu sesuatu yang sifatnya objektif. Jadi bisa diambil dalam mekanisme observasi, kajian pustaka, ataupun dalam sebuah eksperimen. Nah, pencarian data itu baik data yang primer maupun sekunder, tahapannya itu beda-beda. Ini contohnya yang pertama ini yang sifatnya sekunder datanya. Artinya sekunder itu tidak dari respondennya langsung, tapi itu sudah merupakan kajian dari peneliti yang terdahulu mengenai penelitian yang sama, memiliki kesamaan dengan topik yang kita akan teliti. Contohnya seperti buku, kemudian majalah, dan juga surat kabar. Jurnal termasuk salah satu referensi dalam majalah. Jadi jurnal itu merupakan referensi yang primer saat ini. Kemudian pengumpulan data yang tadi ini sekunder ya yang pertama, yang kedua ini pengumpulan data yang primer, dan juga tiga ini objek yang diteliti, pengamatan langsung, ini contoh yang primer. Jadi pengumpulan data primer itu didapat dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan kita garap. Dan juga kita bisa mengamati langsung ke objek yang akan diteliti. Misalkan kita meneliti, contohnya dalam bidang pendidikan, dikaitkan dengan topik literasi, misalkan meneliti minat baca anak-anak selama masa pandemi. Nah, maka pengumpulan data kita, respondennya itu adalah anak-anak usia berapa, kita sebutkan, untuk jenjangnya kita sebutkan sekolah baik formal, kenapa kita memilih yang formal, dan juga kenapa kita tidak memilih yang non formal juga kita sebutkan di situ. Dan kita langsung memberikan sebuah angket observasi berupa kuesioner misalkan ke anak-anak. Nah, itu merupakan data primer. Selanjutnya, setelah pengumpulan data kita dapatkan, contoh yang pertama itu pengumpulan data yang sekunder, kedua itu pengumpulan data yang primer, kemudian kita kaji ulang, jadi check and recheck ya, pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti. Kita ada namanya dalam kualitatif itu triangulasi, kita pastikan bahwa data yang kita peroleh itu memang benar gitu. Kita cek lagi keakurasian si anak, tadi kita sudah mendapatkan data anak, dari sisi orang tua, dari sisi si guru, seperti itu. Jadi kita fokus untuk meneliti contoh topik tadi, misalkan minat baca, maka kita akan mendapatkan data yang saling berkaitan. Nah, selanjutnya itu data yang eksperimen. Contohnya dalam bidang eksakta, maka pengumpulan data melalui percobaan, juga pengujian di suatu lapangan ataupun laboratorium. Selanjutnya untuk pengorganisasian dan juga pengonsepan, jadi setelah data-data itu kita dapatkan, kemudian dikelompokkan menjadi bagian-bagian yang penting didahulukan, dan juga bagian yang nantinya akan kita gunakan. Itu bisa kita sisihkan. Nah, dalam pengorganisasian ini, artinya itu kita kategorisasi, kita berikan label gitu. Misalkan tadi contohnya minat baca, kemudian kita sudah mendapatkan tadi jawaban dari anak-anak, kemudian itu kita yang dahulukan. Kemudian jawaban dari guru, jawaban dari orang tua, itu kita sisihkan nantinya untuk sebagai pembanding. Apakah jawaban anak itu berkorelasi dengan jawaban orang tua ataupun guru.
Selanjutnya pengonsepan. Jadi pengonsepan ini berhubungan dengan teori yang kita sudah acu. Kalau kita mengacu pada teori tadi judulnya adalah minat baca, maka teori yang berhubungan dengan minat baca kita kutip, kemudian dalam teori itu pastinya sudah memiliki kategorisasi, dan kita harus merujuk ke kategorisasi dalam teori tersebut. Jadi dalam teori X misalkan sudah mengelompokkan minat baca siswa yang rendah itu seperti apa kategorinya, minat baca siswa yang sedang itu seperti apa kategorinya, baik yang sedang maupun yang tinggi seperti apa kategorinya. Nah, kita akan mengonsepkan data yang kita temukan, dicocokkan lagi, disandingkan pada teori yang sudah kita acu tersebut. Jadi, data dan juga teori itu saling berkorelasi. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah penyuntingan konsep. Jadi yang termasuk dalam penyuntingan konsep ini, tahapan pemeriksaan ataupun penyuntingan konsep itu adalah pembacaan dan juga pengecekan kembali naskah yang sudah dikonsep. Jadi adanya penyelarasan akhir karena kita menulis keburu ide kita hilang, jadi kita menulis itu masih menulis kasar ya, ibaratnya. Hanya saja alur saintifik kita, prosedur ilmiah kita sudah berjalan. Nah, kita sunting lagi secara konsep, apakah ini tidak saling berbenturan. Intinya konsep itu berpegang pada saintifik tadi, konsep ilmiah tadi, prosedurnya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang lengkap, kita lengkapi, yang kurang relevan dengan nantinya hipotesis, misalkan kita menggunakan kuantitatif, seperti itu, hipotesisnya kita sudah menyatakan bahwa nantinya ada hubungan antara masa pandemi dengan kenaikan minat baca, seperti itu dirasa kurang relevan, maka kita lihat lagi datanya, apakah itu seperti itu atau bukan. Nah, itu kita sinkronkan lagi. Nah, kemudian selain konsep yang kita sunting, yang lebih krusial yaitu media penyampainya atau bahasanya. Jadi bahasa kita dalam karya tulis ilmiah juga harus jelas, jangan ambigu. Setelah disunting, ini proses penyajian atau pengetikannya, naskah yang sudah lengkap, ya ini diketik rapi, ya ini mungkin metode yang lama ya. Artinya kalau kita sudah rancang, itu kita sudah mulai dalam suatu pengetikan, bukan dalam tulisan di kertas, jadinya agar tidak tercecer, maka kita kumpulkan dalam satu folder saja, dalam Word. Kemudian berkaitan dengan gaya selingkung, artinya ketentuan mengenai jenis huruf, juga ukuran, kemudian margin, spasi, kemudian ukuran kertas, jenisnya. Selain itu juga penulisan karya ilmiah mengenai citasi. Nah, ini harus sesuai dengan gaya selingkung yang sudah ada ketetapannya. Misalkan di PKN STAN nanti sudah ada ketetapannya, maka kita akan mengikuti itu. Kita tidak mengikuti gaya penulisan lainnya, tapi kita fokus mengikuti sesuai apa yang sudah ditentukan. Ini mengenai penyajian juga pengetikan. Nah, beberapa jenis ini merupakan karya tulis yang ada di PKN STAN. Yang pertama, laporan praktik kerja lapangan. Saya dengar setelah UA selesai, teman-teman akan praktik kerja lapangan dan setelah itu akan membuat laporan. Di sini diupayakan untuk mengikuti prosedur yang sudah kita pelajari ya. Itu akan membantu teman-teman dalam prosesnya nanti. Kemudian yang kedua, karya tulis tugas akhir atau KTTA, dan yang ketiga
apabila skripsi ini mungkin untuk jenjang diploma 4 ya. Kalau diploma 3 mungkin karya tulis tugas akhir. Apakah seperti itu? Betul, Bu. Betul, Bu. Baik. Ya. Betul, Bu. Semoga teman-teman bisa sampai strata yang tinggi dan juga apa yang teman-teman tulis itu memang yang bermanfaat, juga memberikan maslahat ya bagi semua kalangan. Ya. Penugasan karya tulis. Amin. Ya, amin. Nah, untuk penugasan karya tulis, pertama itu contohnya yang tadi laporan PKL, ini hanya ditulis oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan yang tempatnya ditentukan oleh direktur PKN STAN ataupun kepala balai. Jadi kalau misalkan teman-teman ditugasi oleh direktur PKN STAN atau kepala balai, maka tuntaskan praktik kerja lapangan tersebut. Selanjutnya, dalam proses praktik kerja, teman-teman itu tetap mencatat hal-hal yang sekiranya tidak sama dengan suatu referensi ataupun regulasi. Dan yang tidak sama itulah kenyataan ya. Artinya saat kita memberikan sebuah karya tulis ilmiah berdasarkan PKL, teman-teman bisa membandingkan referensi dan juga regulasi dan juga berbanding kenyataannya. Apabila tidak sejalan, itu yang teman-teman selesaikan, seperti itu. Apabila ada penyalahgunaan, misalkan teman-teman ditempatkan di kantor perbendaharaan dan terdapat penyalahgunaan di kantor tersebut, teman-teman tinggal mengambil problem tersebut dan juga teman-teman menyelesaikannya. Mungkin metode yang paling sesuai apabila kita di kantor itu adalah teknik wawancara ya untuk pengumpulan datanya. Selanjutnya, setelah laporan PKL, nah untuk syarat akhir menjadi mahasiswa D3 Keuangan itu adalah karya tulis tugas akhir atau KTTA. Jadi di sini teman-teman akan menulis suatu karya tulis sebagai pertanggungjawaban teman-teman selama 3 tahun menyelesaikan mata kuliah. Ya, karya tulis tugas akhir, teman-teman bisa memilih suatu topik yang memang benar-benar teman-teman dekat dan juga teman-teman minati. Apabila 2 kriteria itu tidak teman-teman dapatkan, memang sedikit lambat penulisannya dengan teman-teman yang minat ya. Karena apabila kita minat ke dalam suatu topik itu, biasanya kita akan, meskipun ada permasalahan di dalamnya dan sedikit pelik, tapi kita berusaha untuk mencarinya itu karena memang kita senang di bidang tersebut gitu. Selanjutnya skripsi, ini mungkin nanti teman-teman tidak hanya berhenti di D3 saja, tapi upayakan mendapat kesempatan dan juga mencoba untuk memperoleh kesempatan itu dengan melanjutkan kuliah jenjang D4 ataupun S1 di universitas lain. Jadi pertanggungjawaban program D4 atau S1 itu adalah skripsi. Selanjutnya, nah misalkan contoh karya tulis tugas akhir. Tinjauan atas pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah BPH-AT dan bangunan ATB terhadap pendapatan asli daerah Tangerang Selatan. Jadi melihat segi kuantitatif adanya pengaruh terhadap pendapatan asli daerah khusus di Tangerang Selatan. Jadi fokus di satu lokus Tangerang Selatan saja, tidak ke Tangerang secara keseluruhan. Ini sampelnya adalah kecil, jadi fokus dalam sampel ini. Nah, dalam daftar isinya, karya tulis akhir itu
ada halaman judul, kemudian halaman persetujuan, kemudian pernyataan lulus ujian konferensi, selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian gambar ataupun grafik, juga daftar lampiran. Ini sudah baku adanya daftar isi dalam KTTA. Dalam bab 1 ini memuat mengenai latar belakang, kemudian tujuan penulisan, selanjutnya ruang lingkup pembahasan, dan juga metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Nah, dalam pendahuluan ini kita sudah memprediksi atau mencanangkan nantinya topik yang kita pilih itu sudah ke arah pengumpulan data. Kemudian cara menganalisis dan nantinya kita akan merekomendasikan apa berdasarkan fakta yang kita dapat. Artinya bila kita minat yang kita minati ini kita lakukan, insya Allah cepat ya penulisan KTA kita. Selanjutnya adanya data dan juga fakta. Ini bab 2. Biasanya bab 2 mengenai teori, kajian teoritis, namun di daftar isi KTA sama saja ya, adanya fakta, adanya data, dan juga fakta. Nah, teman-teman bisa mencari di laman BPS. Jadi BPS itu memuat selain geografi, kemudian ada juga bidang-bidang lain, baik itu bidang sains, kemudian sosial, humaniora, dan juga lainnya. Teman-teman bisa meramban saja di laman BPS, dan teman-teman bisa mendapatkan, contohnya tadi, sampel mengenai Tangsel, maka teman-teman akan mendapatkan kondisi geografis, kemudian visi dan misi Kota Tangerang Selatan, selanjutnya kondisi demografis Kota Tangerang Selatan. Ini teman-teman mengutip saja dari laman contohnya DPS tadi ya. Nah, selanjutnya untuk gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, teman-teman juga dapat meramban laman Bapeda misalnya. Di situ sudah pasti ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi, kemudian struktur organisasi, selanjutnya visi dan misi, serta gambaran umumnya. Jadi semua yang ada mengenai fakta-fakta yang kita ingin kaji, teman-teman bisa melihat datanya itu dalam sebuah laman, dan itu sangat komplit. Ya, yang C sama halnya dengan yang tadi, gambaran umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian yang D, target, proporsi, biaya yang tadi ya, biaya pajak, harga tanah bangunan dalam APBD tahun 2017 Kota Tangerang Selatan, kemudian jumlah transaksi BPHTB 2012 sampai dengan 2016. Oke, ini teman-teman mengutip saja dalam sebuah laman dengan disertai sumbernya. Kemudian yang ketiga, landasan teori dan juga pembahasan. Landasan teori terdiri atas dasar-dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, kemudian definisi, serta sumber pendapatan daerah, kemudian gambaran pajak secara umum, selanjutnya teori mengenai biaya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi semua variabel yang tampak di judul kita nanti itu kita pilah lagi dalam teori agar lebih detail. Nah, ini pembahasannya. Setelah A, kita mengacu ke pembahasan. Tadi data dan fakta itu di bab
2, kemudian bab 3 itu landasan teori dan pembahasan. Kalau di penelitian pada umumnya, bab 3 itu merupakan metode penelitian ya, tapi kita mengikuti KTA yang sudah ditetapkan oleh PKN STAN, ini sama saja. Setelah adanya teori, kemudian kita beralih ke pembahasan. Pembahasan mengenai pengaruh penerimaan BPH-TB terhadap praktik di lapangan. Jadi pembahasannya itu seperti apa? Kita mencatatnya semua proses yang ada di Selatan saat kita PKL, bagaimana pengaruhnya terhadap praktik di lapangan. Kemudian tinjauan kesesuaian peraturan dengan praktik di lapangan. Jadi adanya regulasi yang sudah ditetapkan, kita lihat lagi praktik di lapangan, apakah itu sinkron atau tidak, seperti itu. Kita catat lagi hal-hal yang tidak sinkron tadi. Artinya tidak ada kesesuaian dengan regulasi. Nah, pembahasan yang ketiga, kita akan mewawancarai pemangku kepentingan, contohnya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan, yakni adanya upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan. Dan ini kita catat sebagai sebuah rekomendasi nantinya. Nah, setelah pembahasan itu selesai, kemudian bab 4 itu penutup. Bab penutup itu adanya simpulan dari permasalahan dan juga solusi yang sudah kita temukan, kita jabarkan dalam simpulan. Nah, sarannya itu berupa rekomendasi tadi, kita bisa tambahkan dengan pemikiran kita. Jadi kita sudah dapatkan bagaimana upaya pemerintah daerah itu menanggulangi permasalahan. Kemudian kita cermati dari kacamata kita sebagai seorang bendaharawan, itu kita lihat lagi apakah sesuai atau tidak, dan bagaimana nantinya topik kita ini bisa bermanfaat ya dari rekomendasi tersebut. Jadi kita menambah masukan-masukan dari pemerintah daerah, kemudian dari kacamata kita sebagai seorang peneliti, dan itu masuk ke dalam sebuah rekomendasi. Selanjutnya kita sudah mengutip dari referensi yang sesuai dengan penelitian kita, maka kita perlu menyitasi referensi tersebut dalam sebuah daftar pustaka. Dan yang terakhir, lampiran-lampiran baik berupa tadi data dan fakta tadi kita upayakan ada di dalam KTS kita. Jadi kita betul-betul transparan, tidak ada yang kita sembunyikan. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia baku atau standar yang meliputi ejaan, pemilihan kata, struktur kalimat, dan paragrafnya harus efektif. Ini karena apa? Karena bahasanya adalah bahasa tulis, maka yang dilihat adalah kebenaran dari ejaan, kemudian diksinya, kemudian strukturnya, dan juga wacananya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sitasi atau kutipan. Yang pertama itu adalah APA atau American Psychological Association. Gaya APA ini muncul pada tahun 1929 untuk bidang psikolog ataupun sosial. Jadi APA ini menetapkan serangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang mengodifikasikan banyak komponen penulisan ilmiah untuk meningkatkan kemudahan pemahaman bacaan. Ya. Untuk PKN STAN kita menggunakan gaya apa ya? American Psychological Association. Kita akan lihat lagi contohnya gaya apa seperti apa nanti. Ya. Yang kedua adalah MLA, Modern Language
Association, sama di Amerika juga tahunnya 1985, tapi ini untuk bidang humaniora ataupun seni. Jadi universitas yang mengadopsi gaya penulisan ini paling banyak untuk bidang humaniora ataupun seni, juga budaya. Selanjutnya Chicago, ini tahun lama ya, 1906. Jadi menggabungkan aturan tata bahasa juga tanda baca umum dalam bahasa Inggris Amerika. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa citasi yang digunakan di PKN STAN adalah citasi jenis apa. Contohnya untuk citasi yang berjenis apa tadi, kita bisa lihat penulisan daftar pustakanya. Nama aslinya C. Baxter, kemudian dia memiliki karya yang ditulis pada tahun 1997. Karyanya berjudul Race Equality in Health Care and Education. Jadi apa ini merupakan bidang sosial. Di sini pendidikan dan juga kesamaan ras, gender, seperti itu masuk dalam bidang sosial. Kemudian kota terbit dan juga penerbitnya. Philadelphia, kemudian penerbitnya Belir Tyndall. Kemudian MLA, nama aslinya B. Alma, nama bukunya Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Belajar. Kemudian kotanya Bandung, penerbit Alfa Beta. Tahunnya ditulis di belakang. Kalau yang gaya apa setelah penulis seperti itu. Nah kalau Chicago ini yang lama, gaya citasi yang lama, Lutfi Muta Ali. Jadi semua nama pertama dan nama kedua dalam penulis itu ditulis lengkap seperti itu. Kemudian ditulis tahun, selanjutnya baru nama karyanya. Misalkan buku judulnya apa, jadi semuanya itu diberlakukan cetak miring. Kemudian kota penerbit dan juga penerbitnya. Ini adanya tata cara penulisan. Jadi tata cara penulisan itu pertama adalah kutipan. Kutipan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nanti kita akan lihat bagaimana kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian catatan kaki atau footnote, cara-caranya seperti apa untuk membuat catatan kaki, dan yang ketiga itu adalah daftar pustaka. Bagaimana kita melihat tadi ya, jenis-jenis citasi yang sudah disepakati yaitu apa. Kutipan, ya ini langsung dan juga tidak langsung. Bagaimana penulisan kutipan langsung? Jadi kutipan langsung itu disalin persis dengan aslinya, plek sama ya. Kita tidak mengubah sedikit pun redaksinya, bahkan sampai ejaannya. Kemudian kutipan langsung kurang dari 4 baris di dalam teks, di antara tanda petik dengan jarak yang sama dengan jarak baris di dalam teks 2 spasi. Jadi diberikan tanda petik dengan jarak yang sama dan jarak baris dalam teks 2 spasi agar keterbacaannya itu jelas. Contohnya seperti ini. Menurut Skosen, DKK, ini penulis lebih dari 2, tahun 2001, halaman 757, dividen adalah pendistribusian laba secara proporsional kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian ini juga sama, jadi menggunakan tanda kutip setelah koma dan juga jarak
2 ya, untuk spasinya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau 4 baris atau lebih? Kalau tadi kan diberikan kutip, tanda kutip, kalau kurang dari 4 baris. Nah, kalau 4 baris atau lebih, kutipan langsung terdiri atas 4 baris atau lebih itu ditempatkan di bawah baris terakhir teks yang mendahulunya dengan diketik satu spasi dan menjorok masuk 5 ketukan dari margin kiri. Jadi menjorok dan ditulisnya tanpa tanda petik. Jika awal kutipan adalah awal paragraf, baris pertama kutipan itu dimulai dari ketukan 11. Ya, kita lihat ini memang letaknya menjorok. Jadi kita hitung tadi sesuai dengan ketentuannya mengenai ketukan, dan ini tidak menggunakan tanda kutip karena jumlahnya lebih dari 4 baris seperti itu. Dan juga tidak terlalu lebar untuk spasinya, menggunakan tidak menggunakan 2 ya, tapi ini menggunakan satu saja, satu spasi seperti itu. Nah, ini contohnya juga untuk yang lebih dari 4 baris. Nah, ini kalau dimulai dengan kita mengutip paragraf, jadi kita mengutip paragraf itu maka lebih menjorok lagi seperti ini. Nah, bagaimana kutipan yang tidak langsung? Jadi kutipan yang tidak langsung itu yang pertama itu hanya gagasannya, tapi kita bahasakan lagi dengan bahasa kita sendiri. Kemudian tidak menggunakan tanda petik dan diusahakan seefektif ya, seefektif mungkin. Jadi tidak terlalu banyak, artinya singkat atau pendek. Kemudian kutipan tak langsung itu ditulis sama seperti teks yang lain. Ya, dalam karya tulis ilmiah biasanya 2 spasi. Jadi ditulis sama seperti teks lain yaitu 2 spasi. Contohnya seperti ini. Nuklir memang membahayakan umat manusia jika tidak dikelola secara benar. Namun nuklir juga banyak manfaatnya seperti untuk membangkit listrik. Bahkan nuklir juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kekuatan militer. Nah, maaf ada kendala sinyal. Ya, jadi di sini kita bahasakan lagi dengan bahasa yang efektif. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi kita sebutkan bahwa berdasarkan beberapa teori, senjata nuklir dapat menetralisasi kesenjangan kekuatan militer suatu negara. Jadi kita tidak mengutip secara langsung apa yang dikatakan Warsito pada halaman 43. Tapi dengan gaya dan kata-kata kita sendiri, kita narasikan lagi seperti ini. Nah, bagaimana untuk mencantumkan sumber kutipan dari yang satu penulis, 2 penulis, 3 atau lebih penulis? Misalkan untuk satu penulis, nama belakangnya atau nama keduanya kita sebut Buana pada tahun 1920, kemudian di halaman 20, tahun 80, halaman 20, misalkan mengenai definisi pajak, langsung pajak adalah. Nah, kemudian kalau 2 penulis, digunakan kata hubung dan, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan 3 orang atau lebih dari penulis? Jadinya menggunakan singkatan dan kawan-kawan, seperti itu. Nah, kalau instansi atau lembaga sebagai penulisnya, maka kita tulis lengkap.
Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tahun berapa, kemudian halaman berapa, keuangan adalah seperti itu. Nah, bagaimana kutipan dalam kutipan? Misalkan Anton Mulyono, kita tulis ini Mulyono, kemudian ini Ramlan. Nah, Mulyono itu lebih dulu mendefinisikan misalkan tadi keuangan. Nah, kemudian Ramlan dalam Mulyono seperti itu. Ramlan lebih dahulu mendefinisikan. Kemudian kita melihat buku Mulyono. Jadi Mulyono mengutip Ramlan, kita mengutip apa yang dikatakannya tadi. Jadi kita menurut Ramlan dalam Mulyono. Jadi pertama Ramlan, sebelum Mulyono, baru kita. Jadi kita tulis seperti ini. Menurut Ramlan dalam Mulyono, 1980, halaman 20, seperti itu. Nah, bagaimana dengan footnote atau catatan kaki? Catatan kaki ini memberikan keterangan tambahan yang tidak berasal dari sumber pustaka. Misalkan ada suatu definisi yang kurang jelas, kita jelaskan lagi di catatan kaki. Jadi keterangan penjelas yang ditulis oleh penulis sendiri atau diperoleh dari wawancara seseorang. Misalkan ada suatu diksi pilihan kata baru yang belum familiar, tapi teman-teman perlu mengulasnya di KTA. Jadinya teman-teman untuk memasyarakatkan, untuk menyosialisasikan, dan juga agar keterbacaan KTA nanti itu jelas dengan definisi itu, maka teman-teman perlu memberikan catatan kaki dalam definisi yang tidak familiar tadi, yang definisi mengandung unsur pilihan kata tadi. Jadi catatan kaki itu tidak dimasukkan ke dalam teks supaya tidak mengganggu perhatian pembaca dari pokok pembahasan. Kemudian di dalam teks, tempatkan langsung nomor di belakang huruf terakhir dari pernyataan yang diberi catatan dengan menaikkan setengah spasi. Ya, kita akan lihat contohnya. Nah, selanjutnya catatan kaki itu ditempatkan pada bagian bawah teks pada halaman tempat keberadaan catatan itu. Kemudian catatan kaki dipisahkan dari teks dengan jarak 3 spasi dan dimulai dari ketukan kelima dari margin kiri tanpa garis pemisah. Baris terakhir catatan kaki harus sejajar dengan baris terakhir teks. Kemudian awal catatan kaki itu ditulis rapat pada nomor catatan kaki dan turun setengah spasi. Baik, kita akan lihat contohnya. Di sini mengenalkan pra peradilan. Jadi setelah kita buat suatu pernyataan, suatu tesis, di sini ada diksi pra peradilan. Kita jelaskan lagi pra peradilan itu seperti apa. Ya. Jadi seperti ini penulisannya untuk catatan kaki. Jadi ada di bawah. Nah, bagaimana untuk daftar pustaka? Daftar pustaka hanya berisi acuan yang benar-benar dipakai dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Jadi dalam KTA nanti jangan masukkan sumber yang tidak memiliki nilai meskipun sumber-sumber itu diteliti ataupun dibaca. Artinya apabila itu kita kutip, itu yang baru kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Namun kalau itu tidak kita kutip, lebih baik itu kita abaikan saja. Kita filter lagi dari referensi yang sudah kita kumpulkan, mana yang berhubungan, mana yang tidak, seperti itu. Karena pertanggungjawaban keilmiahan itu dilihat dari salah satunya dari daftar pustaka ini. Kemudian seluruh sumber kutipan dalam teks harus dicantumkan, ya. Tadi sudah jelas. Dan daftar pustaka dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tadi sumber acuan atau referensi. Kemudian yang kedua itu bagian dokumen publik atau peraturan perundang-undangan. Jadi kita bedakan mana yang referensi, mana yang regulasi, seperti itu. Kemudian bagian acuan ditulis secara alfabetis.
Sedangkan bagian dokumen publik ditulis menurut hierarki yang paling tinggi kedudukannya, tahunnya juga jelas, yang paling awal, misalkan regulasi, kita tulis undang-undang tertinggi di NKRI adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu adalah yang paling tinggi. Kemudian baru ke bawahnya turunannya, bentuk turunan dari regulasi undang-undang tertinggi tersebut. Tahun dan nomor peraturan perundang-undangan juga harus lengkap kita sebutkan. Setelah itu baris pertama dimulai dari margin kiri, sedangkan baris kedua dimulai dari ketukan ke-6. Jarak antar baris 1 spasi, sedangkan jarak antar acuan 2 spasi. Ini agar keterbacaan kita baik untuk melihat referensi pada daftar pustaka. Nah, di sini contohnya buku sebagai acuan. Ada nama penulis, tadi ya, susunannya dibalik. Nama kedua ditulis singkat, baru nama pertama lengkap. Kemudian tahun terbit, judul buku dicetak miring, kemudian tempat terbit itu nama kota dan juga nama penerbitnya, seperti itu. Kita sudah lihat tadi contohnya, nanti di belakang juga ada contohnya lagi untuk referensi buku. Nah ini, nama aslinya Imam Ghazali, kemudian ditulisnya Ghazali Imam, penulisan berdasarkan apa seperti ini. 2005, kemudian aplikasi, contoh bukunya, aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Kemudian kota terbit itu Semarang, kemudian penerbitnya itu Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Selanjutnya penulis bernama Dewi Astuti, kita tulis daftar pustaka Astuti Dewi 2002, manajemen keuangan perusahaan Bogor, kotanya, kemudian penerbitnya Galia Indonesia. Semua judul buku ditulis miring, seperti itu. Nah, bagaimana dengan 2 atau 3 penulis? Contoh yang 3 penulis, misalkan nama aslinya Tom Clancy, kemudian ditulis bersama Carl Steiner dan Tony Colt. Jadi tulis Clancy, Tom, nama temannya Carl Steiner, kemudian nama temannya lagi Tony Colt pada tahun 2002. Contohnya seperti ini, bukunya tulis miring, kemudian kotanya dan juga penerbitnya. Yang 2 penulis juga sama, Nur Idriantoro, nama aslinya, tapi ditulis daftar pustaka di balik. Kemudian ada kata hubung dan, kalau 2 penulis, seperti ini contohnya. Nama bukunya juga ditulis miring. Apabila itu adalah keterbaruan dari sebuah buku, artinya dicetak lebih dari beberapa kali edisi, kita tulis edisi keberapanya, seperti itu. Khawatir nanti ada perubahan-perubahan dalam edisi-edisi sebelumnya, apabila kita mencantumkan edisi yang terbaru. Jadi ini penting sekali untuk memuat sesuatu yang terbaru, ya. Edisi keempat, contohnya seperti itu. Yogyakarta, penerbitnya BPFE, Yogyakarta. Ya. Kalau lebih dari 3 orang, maka ditulis di Indonesia itu DKK atau et al. Kalau di luar. Jadi contohnya Miriam E. Nelson DKK. Tapi dibalik Nelson Miriam E. DKK. Ya, contohnya seperti ini. Kalau di luar David J. Hogan et al. Ya, contohnya juga seperti ini. Semua karya ditulis dengan cetak miring. Nah, bagaimana untuk majalah? Jadi salah satu jenis majalah itu jurnal. Untuk acuannya, maka penulisannya itu ada nama penulis, kemudian tahun terbit, judul artikel, nama majalah, kemudian volume dan nomor terbitan,
kemudian bulan terbitan, dan juga halaman. Seperti itu. Contohnya, Hermi tahun 2004, judul jurnalnya misalkan hubungan laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan perdagangan besar barang produksi di Bursa Efek Jakarta pada periode 1999 sampai dengan 2002. Nah, nama jurnalnya itu Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi. Volume jurnal 4, nomor ketiga, bulan Januari, halaman yang memuat tulisannya 247 sampai dengan 258. Nah, ini ditulis lengkap. Untuk judul tulisan dalam jurnal diberikan tanda petik, jadi tidak ditulis miring. Sama halnya dengan, kecuali nama jurnal ya yang ditulis miring. Jadi contohnya yang kedua itu nama jurnalnya Manajemen dan Kewirausahaan. Ini ditulis miring. Nah, ini sama, judulnya juga ditulis tanda petik. Kemudian penulisan nama penulis dan juga tahun mengikuti apa ya, gaya apa. Nah, bagaimana dengan surat kabar yang sebagai acuan? Maka dalam surat kabar itu juga ada nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel, nama surat kabar, juga tanggal, dan juga tempat terbit. Namun sekarang kan ada media daring, media atau media online yang teman-teman bisa acu di sana. Jadi di dalam media daring itu tinggal teman-teman salin rekat URL-nya, kemudian berikan keterangan bahwa itu dikutip kapannya. Jadi teman-teman memang harus transparan untuk mengutip media daring. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini kalau media cetak, penulisannya seperti ini. Sri Edi Swasono, ditulis Swasono Sri Edi, tahun 1998. Contoh tulisannya misalkan Ekonomi Indonesia Pasca Soeharto, dalam Kompas. Ya, jadi dalam media cetaknya disebutkan dan ditulis miring. Bedanya dengan jurnal tadi, nama jurnalnya yang ditulis miring, tapi kalau nama media, medianya yang ditulis miring, media cetaknya. Seperti ini. Dalam Kompas 17 Juli 1998 Jakarta. Atau dalam Koran Tempo 17 Februari 2007. Seperti itu. Ya. Sekarang antologi. Antologi itu kumpulan tulisan yang memuat topik yang sama. Misalkan tulisan mengenai budaya Jawa Tengah, maka banyak tulisan mengenai budaya Jawa Tengah yang dikumpulkan dan itu terdiri atas beberapa penulis dan itu disebut antologi. Bagaimana kita mengacu suatu referensi dari antologi. Nah, jadi kita tulis penulisnya, kemudian tahun terbit tulisannya, judul artikel, kemudian nama penghimpun atau editor, kemudian tahun terbit antologi tersebut, tadi itu sudah ya yang di atas, itu tulisannya, kemudian tahun terbit antologi apabila biasanya tahun terbit tulisan dan tahun terbit antologi ada sedikit berbeda, bisa saja tulisannya lebih dulu, tapi tahun terbit antologinya itu setahun kemudian. Kemudian judul antologi disebutkan, nomor halaman juga, selanjutnya sama dengan referensi yang sebelumnya, tempat terbit, dan nama penerbit. Contohnya seperti ini. Ini kebetulan sama, baik tahun tulisan maupun tahun antologi. Jadi dalam waktu tahun yang berjalan, yang diberikan tanda petik adalah judul artikelnya, seperti itu. Yang kedua ini contohnya tahunnya itu tulisannya lebih dulu, terbitnya, diberi tanda petik, prospek energi panas bumi, antologinya itu diterbitkan setahun kemudian, seperti itu. Jadi disebutkan lengkap tahunnya.
Nah, bagaimana untuk menyitasi laporan penelitian, kemudian skripsi, tesis, juga disertasi. Contohnya ini yang tadi skripsi, tesis ini ya, sama halnya dengan penyitasian yang lain yang tadi ditulis dengan nama kedua yang pertama, Dewi Natalia Sagala, ditulis Sagala, Dewi Natalia, tahun 2006, kemudian judulnya diberikan tanda petik. Selanjutnya laporan penelitiannya ini apakah skripsi, tesis, disertasi, itu juga diterangkan, kota terbit dan juga nama penerbit. Nama penerbit itu diterbitkan oleh fakultas apa dan universitas mana, itu juga harus jelas. Ya, ini penulisan buku terjemahan. Buku terjemahan, misalkan kita menerjemahkan buku dari luar, kemudian buku yang sudah kita hasilkan disitasi orang lain, maka bentuknya seperti ini. Contohnya Agus Salim sudah menerjemahkan dari W.P. Jones yang judulnya Writing Scientific Papers and Report. Maka dibahasakan kembali oleh Agus Salim dalam bahasa Indonesia. Judulnya dalam bahasa Indonesia itu penulisan makalah ilmiah dan laporan. Itu harus ditulis judul aslinya dan juga nama penulis aslinya, seperti itu. Untuk kota terbit dan juga penerbit cukup yang dari punya kita saja atau Agus Salim itu saja, tidak yang buku aslinya, seperti itu. Kemudian sama ini ditulis oleh dua orang, Khairul D. Jakman dan Dwi Sulistyorinis, tahun 2000. Ini dasar-dasar manajemen keuangan, ditulis Jakman, Khairul D, dan Dwi Sulistyorinis. Ini bila ada edisinya kita tulis edisi ke-7, buku 2, diterjemahkan dari Arthur J. Keown et al. Basic Financial Management, Jakarta, PT Salemba 4. Ya, kota terbit dan juga penerbit cukup yang sudah diterjemahkan, jadi tidak buku aslinya. Nah, tadi contoh yang jurnal dalam bahasa Indonesia, ini jurnal yang dalam bahasa asing. Seperti ini yang jurnal asingnya, kalau tadi itu diberikan tanda petik, maka di sini diberikan tanda miring untuk nama jurnalnya. Di sini tidak ada volume, tapi di sini ada nomor halaman saja. Jadi Joseph E. Stiglitz Joseph E. 2002, New Perspective on Public Finance, Recent Achievement and Future Challenges. Ini Journal of Public Economic Statistics. Jadi di sini ditulis miring nama jurnalnya. Begitu pula yang di bawah ini juga sama. Ini juga ditulis miring nama jurnalnya. Nah, seperti yang tadi, apabila teman-teman mengakses media daring, khususnya untuk referensi, jadinya dari media-media yang sudah ada, teman-teman tulis URL-nya, kemudian ditulis waktu aksesnya kapan, seperti itu. Jadi di sini sudah terbuka dalam referensi, tidak hanya cetak, tapi daring juga sudah diakui, seperti itu. Contohnya Antoaneta Bezlova, ditulis Bezlova, Antoaneta 2001, China to Formalize One Child Policy, ditulis oleh Asia Times Online, medianya ditulis miring ya. Kemudian URL dari Asia Times-nya itu kita sertakan. Baru kita
beri keterangan pengaksesan URL-nya tadi, seperti itu. Di bawah juga sama, kita tulis di sini sepertinya, the Chicago of Manual of Style Online. Ini harusnya tulis miring. Di sini luput diberikan italic. Ya, ini pengaksesan juga diberikan tanda kurung sebagai keterangan. Nah, ini contoh daftar pustaka, buku, atau sumber lain. Nah, ini contohnya yang sudah kita pelajari tadi. Jadi setelah penulis, kemudian tahun, kemudian judul, karyanya, baik itu buku, baik itu jurnal, atau majalah, atau surat kabar, kemudian kota terbit, dan juga penerbit. Nah, bagaimana untuk peraturan perundang-undangan? Nah, ini contohnya. Jadi yang tertinggi itu di atas, kemudian di bawahnya itu turunannya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian di bawahnya itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, makin ke bawah itu makin skup yang kecil. Baru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Oke. Ini materi kita pada hari ini. Untuk materi pekan berikutnya, kita akan sedikit bermain semacam games ya, untuk menyegarkan lagi ingatan kita bagaimana prosedur saintifik atau langkah-langkah tahapan penulisan karya tulis ilmiah, dan juga citasinya bagaimana. Saya akan membuat sedikit permainan, kemudian dilanjutkan dengan teman-teman mulai mencari sebuah karya tulis ilmiah yang teman-teman minati, kemudian teman-teman analisis apakah penulisannya itu baik atau tidak, benar atau tidak. Jadi benar berdasarkan konsep dari prosedur ilmiah dan juga dari bahasanya. Kemudian bagaimana citasinya tadi, apakah sudah tepat atau belum saat mereka mengacu referensi, seperti itu. Nantinya bahan-bahan berkaitan dengan peraturan PKN STAN untuk KTTA saya akan berikan ke teman-teman minggu depan untuk bahan. Jadi teman-teman sekarang memang sudah mulai membuat ragangan ya. Kalau teman-teman ini kan sudah semester 5, pastinya sudah memiliki minat kekhususan pada bidang apa nantinya yang bisa teman-teman tulis, atau bisa beranjak dari laporan praktik kerja lapangan. Saat praktik kerja lapangan dimulai kan argumen apabila itu tidak sinkron seperti itu dengan sebuah referensi ataupun regulasi yang melandasi penelitian kita nanti. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Kita akan bertemu pekan depan untuk permainan, games, dan juga nantinya dalam games itu teman-teman akan berkelompok ya untuk melihat dan juga menilai bagaimana bentuk karya tulis yang baik atau tidak. Selanjutnya